ternyata sudah banyak ya yang perkebunan-perkebunan kopi. Apakah ini baru? Oke, halo Tribuners, ketemu lagi dalam Ngopi Sore Tribun Manado bersama saya Maximus Genewa, bersama owner dari Redo Coffee Roastery, Bung Redo. Oke, halo. Selamat sore, Iya. Bung Genewa. Oke, tadi kita sudah melihat proses produksi Redo Coffee. Sekarang kita membahas tentang prospek kopi Sulawesi Utara. Sebenarnya karena saya melihat bahwa ternyata sudah banyak ya yang perkebunan-perkebunan kopi. Apakah ini baru atau sudah lama? Ya, kalau untuk saya cek yang kemarin untuk Mobalang punya sendiri yang sudah Mobalang dibuka itu di mana? di Kota Mobagu, Kota Mobagu. ya, di Kota Mobagu. Itu mereka sudah mulai dengan kopi Arabica juga. Itu yang sudah ditanam itu posisinya sekarang ini 35.000 batang pohon atau sekitar di 35 hektar untuk pengembangan mereka. Itu baru 1 tahun belakangan ini. Ya. Tapi kurang lebih ada 600 pohon yang sudah 3 tahun dan sudah menghasilkannya sekarang ini untuk Mobalang. 3 tahun berarti sudah Menghasilkan. menghasilkan. Betul. Nah, itu udah kurang lebih 600 pohon yang lebih dulu mereka tes untuk jenis Arabica. Dan ini menjadi potensi sebenarnya Sulawesi Utara, bahwa Sulawesi Utara ini memang cocok juga dengan kopi Arabica dengan catatan dengan ketinggian tertentu. Karena dengan ketinggian yang tidak mencapai itu, otomatis akan banyak hama dan akan susah perawatannya gitu. Kita anjurkan untuk di 750 mdpl ke atas masih bisa untuk ditanami kopi Arabica. Berarti banyak. Sulut ini banyak ya? Ya, kurang lebih banyak. Kemudian daerah Tumohon kita lagi kembangkan juga di Gunung Mahawu. Di sana ada 12 hektar untuk kita tanamkan kopi jenis juga Arabica gitu. Kita lagi pengembangan untuk Arabica sekarang. Karena permintaan kopi dunia memang kebanyakan 70% itu Arabica. Arabica. Iya. Tapi untuk selera pasar kita yang ada di lokal Manado sini masih memang kebanyakan dominannya Robusta ya. Seperti itu. Jadi peluangnya tergantung kita segmen bisnis atau peluang pasar yang kita mau tuju gitu. Tapi untuk supaya juga terkenal di posisi pariwisata, itu kita mengembangkan origin tertentu. Sehingga kalau penamaannya misalnya Koya Minahasa, itu mereka akan tertarik untuk berwisata juga ke Manado gitu kan, untuk melihat koyanya di mana, penghasilan kopinya di mana. Begitu juga dengan Kota Mobagu nantinya. Jadi kopi ini betul-betul membawa nama daerah dalam kemasan maupun dalam cita rasa tertentu gitu. Karena setiap daerah memiliki cita rasa khasnya gitu kan. Jadi makanya orang dari Bandung tetap kalau datang ke sini carinya origin sini apa gitu kan. Karena mereka juga banyak kopi di sana, di Jawa Barat, kemudian orang dari Aceh, kemudian pas kebetulan datang main ke sini, mereka cari oleh-olehnya kopi origin ya, otomatis yang di sini punya gitu. Seperti itu. Kalau pasar kopi nasional sendiri yang untuk sementara persaingannya gimana? Apa daerah mana yang masih? Kalau yang paling dominan yang kalau saya lihat itu Gayo. Gayo Aceh. Ya, pertama mereka memiliki produksi kopi yang luar biasa untuk daerah Sumatera. Kemudian Jawa pada keseluruhannya, entah Jawa Barat maupun Jawa Timur. Tapi ada campur. Kalau Jawa Timur memang lebih banyak juga, daerah Jember situ masih lebih banyak dengan Robusta gitu kan. Kemudian kalau Sumatera, Lampungnya masih dominan dengan Robusta. Tapi Gayo, Mandailing, daerah Sumatera Utara itu juga udah produksi dengan Arabica gitu. Seperti itu. Jadi mereka dominan di pasar untuk nasional, secara nasional gitu. Kalau untuk harga-harga per kilo untuk kopi-kopi nasional? Kopi nasional untuk green bean ada di posisi 70 sampai 90 rate rata-rata gitu. Tergantung grade-nya. Grade 1 atau specialty otomatis lebih mahal. Kemudian juga tergantung prosesnya, pasca panennya apa.
Karena full wash beda dengan fermentasi wine, karena fermentasi wine memerlukan waktu yang lebih panjang. Ada yang 45 hari, ada yang 30 hari, ada yang 15 hari. Jadi tergantung prosesnya gitu kan. Dan standar sortasi yang ditentukan oleh mereka tentunya, sehingga menghasilkan green bean yang bagus. Kira-kira itu yang menentukan harga. Tapi untuk wilayah Minahasa sendiri yang sudah menghasilkan kopi Arabica, itu termasuk catatan memang harga yang stabil dan tinggi gitu. Itu mereka udah ada di angka 100 lebih. Sekarang ini green bean saya dapat di angka 125.000 per kilo mentah. Green bean-nya ya Minahasa gitu. Jadi memang sangat tinggi. Papua aja udah harga di Jakarta itu 135. Harga di Jakarta gitu ya, di pengepul Jakarta. Jadi termasuk Papua dilempar dari situ posisinya ada di 90 kemungkinan. Tapi rate untuk roast bean ada di 250. Harga per kilo rata-rata gitu. 220 sampai 250 gitu. Seperti itu. Kalau untuk mungkin Bung Ril tahu soal produksi kopi dari Sulut yang mungkin diekspor ke luar negeri. Ya. Mungkin kalau permintaan luar negeri yang banyak masuk ke kita masih dalam bentuk green bean. Dan posisinya memang permintaan sangat besar. Kemarin di Bahrain itu permintaannya 48 ton per bulannya. Sementara produksi dari kita di Minahasa itu belum mencukupi untuk produksi itu. Mungkin nantinya kalau dengan adanya indikasi geografis yang akan keluar dari kopi Arabica Minahasa, itu akan ada gerakan menanam 1.000 hektar kopi Arabica di Minahasa, itu baru mungkin bunyi. Kemudian nantinya di Kota Mobagu juga dengan begitu, ada 3.000 hektar yang ditanam kopi Arabica, itu kopi Arabica Sulawesi Utara akan lebih bunyi di kancah nasional. Selain itu dia akan juga lebih stabil, dia punya harga tentunya. Sekarang ini memang yang masih produksi masih kecil, lotnya kecil, kemudian permintaannya banyak, maka harganya juga termasuk tinggi untuk Indonesia. Kira-kira itu. Tapi untuk cita rasa mereka sangat senang dengan cita rasa Arabica yang ada di Sulawesi Utara. Berarti cukup menjanjikan Ya, prospek betul. Kopi Sulawesi Utara. Dan Ya. saya juga sempat melihat video, mendapat informasi Ya. Bung Ril ternyata juga mengembangkan pembibitan kopi ya. Ya. Terus, apa istilahnya forest apa? Ya, agroforestry ya. Agroforestry. Bisa dijelaskan gimana? Nah, ini berbeda dengan mengembangkan, menanam, membudidayakan kopi di perkebunan yang biasa. Ini kebanyakan kita menanam ini yang di posisi ada banyak hutan kayu dengan pohon yang tinggi. Jadi kita memanfaatkan sistem pencahayaan shading aja. Jadi cuma bayang-bayang aja untuk posisi untuk menerangi kopi kita itu. Kita memasukin cahaya matahari 40% aja ke kopi. Dan itu sudah cukup untuk merangsang kopi untuk sampai dengan berbuah. Jadi tidak perlu sampai kita membawa hutan, kemudian meratakan hutan-hutan untuk menanam kopi. Gitu, tidak perlu. Jadi sistem agroforestry ini justru jadi pilot project kita di Sulawesi Utara untuk juga menjadi percontohan bagaimana menanam kopi dengan ramah lingkungan. Karena sekarang ini kan isu-isu lingkungan itu sangat-sangat banyak diangkat gitu. Apalagi dengan G20 yang baru-baru ini, dengan gerakan ekonomi hijau dan sebagainya gitu kan. Itu sangat kopi kita akan lebih dihargai. Karena telling story kita membawai bahwa ini memang kita bungkus dengan agroforestry yang masih tropis, dan kemudian kita menyelamatkan hutan kita dengan menanam tanaman tambahan sebanyak 1.000 per hektar, kurang lebih begitu. Kalau dia plus, pohon kopinya masih bisa masuk 2.000 sampai 2.400 per hektar. Tapi kalau sistem agroforestry dia lebih sedikit, 1.000 itu udah tinggi, termasuk udah tinggi. Ya, seperti itu. Ya, tadi sudah sempat disebutkan bahwa ini pilot project. Ya, pilot project kita. Lokasinya di mana?
Lokasi kita mulai dari pembibitan itu sudah ada di lokasi itu di Gunung Mahawu. Di Gunung Mahawu itu pas posisi agrowisata untuk sayur mayur itu pas belok ke kiri menuju ke arah puncak Mahawu, pas posisi situ. Oh, Jadi dia di ketinggian yang cukup bagus di 1200 mdpl sampai 1250 mdpl. Kita tempatkan di situ. Mulai dari pembibitan kita memang udah mulai dari situ. Sehingga petani-petani sekitar bisa mendapatkan bibit yang lebih dekat dengan istilahnya dengan lokasi mereka gitu. Jadi kita mulai dengan pembibitan sampai penanaman, kemudian nantinya pasca panen di situ, gitu. Daerah-daerah mana lagi yang kira-kira bisa untuk dikembangkan? Daerah Minahasa pada umumnya yang tidak terlalu dekat dengan pantai itu bisa ditanami kopi dengan suhu curah hujan tertentu yang masuk dalam indikasi geografis itu bisa ditanamin kopi. Seperti Tomohon juga masih oke untuk kopi Arabica ya, kopi Arabica. Karena dia jauh dengan pantai, kemudian suhunya dingin. Daerah Tondano seputaran situ juga masih oke. Karena Koya juga dengan ketinggian yang hanya sekitar 800 sampai 900 ya mdpl masih termasuk rendah, tapi itu saja berbuah dan produksinya bagus gitu. Jadi masih oke untuk wilayah Minahasa pengembangan kopi Arabica gitu. Oke. Gitu. Terakhir, Bung Ril, Ya. tantangan untuk pengembangan kopi ke depan itu seperti apa? Tantangan untuk kopi sebenarnya ada pada bagaimana kita mengedukasi ke petani dari hulu sampai hilirnya tentunya. Dari hulu itu bagaimana kita mengedukasi pasca panen supaya menghasilkan kualitas yang tetap bagus dan konsisten. Makanya waktu penyusunan indikasi geografis kopi, kita sudah menyusun SOP yang jelas sebenarnya, mulai dari penanamannya, kemudian pasca panennya seperti apa, SOP itu yang harus diikuti oleh petani. Tetapi seberapa disiplin petani nantinya memakai SOP itu tentunya harus ada dewan pengawas khusus untuk dia punya quality control gitu kan. Apakah tidak kerjasama dengan pemerintah untuk Dalam hal ini indikasi geografis itu didaftarkan oleh pemerintah Minahasa. Karena hanya pemerintah yang memiliki indikasi geografis satu daerah atau tempat itu kan. Dengan yang ini dengan Kemenparekraf juga bekerja sama dengan pemerintah Minahasa kali lalu untuk mendaftarkan kopi yang Arabica Minahasa ini. Sehingga dari situ nantinya secara nasional orang akan melihat bahwa Minahasa ini juga penghasil kopi. Mudah-mudahan pemerintah Kota Mobagu juga mengikut jejak yang dialami oleh dijajaki oleh pemerintah Minahasa untuk mendaftarkan nantinya kopi Mobalang supaya sudah masuk dalam indikasi geografis. Karena kopi dari Gorontalo seperti kopi Pinogu itu sudah terdaftar dalam indikasi geografis gitu. Makanya Pinogu juga termasuk bangga juga dengan kopi Pinogu dari Gorontalo. Dia sudah terdaftar dalam indikasi geografis sehingga sudah dalam peta penghasil kopi Indonesia Pinogu itu termasuk. Sementara Minahasa belum, masih dalam proses ini. Seperti itu. ya. Oke, ini yang paling terakhir. Ya. Tadi yang terakhir, ini Yang paling ini terakhir. yang paling terakhir. Nah, ini mungkin Bung Ril bisa, karena sebagai orang muda yang sudah berani mengembangkan usaha kopi ini, kira-kira bisa memberi motivasi untuk Tribuners muda dimanapun berada. Ya, pertama untuk Tribuners muda yang mau melangkah ke arah pertanian. Jadi kalaupun mau menanam kopi, pilihlah posisi yang bagus, tempat yang bagus, kemudian tentunya dengan menanam kopi yang memiliki harga jual yang bagus, seperti Arabica. Kemudian nantinya untuk kualitasnya sampai ke kita di roastery, tetap menjaga juga kualitasnya, sehingga waktu kita lempar ke kafe-kafe, mereka juga akan bangga untuk mempromosikan kopi lokal dari sini. Dengan kualitas yang bagus, barista tidak akan segan-segan untuk menceritakan telling story yang bagus kepada tamu-tamu yang datang.
bahwa ini kopi lokal kita, dan ini yang kita namakan local pride. Seperti itu yang akan menjadi gerakan masif dari keseluruhan kafe-kafe, tentunya dengan harga yang bagus, sampai ke pelanggan juga harga yang bagus dan sesuai. Jadi kita memang fair trade lah istilahnya, sampai ke pelanggannya, sehingga mereka merasakan juga bahwa oh iya, memang dengan kualitas begini harganya memang make sense untuk harga segitu. Seperti itu. Jadi untuk kedepannya, untuk Tribuners, saya mengharapkan ada anak-anak muda yang lebih banyak terjun, karena nantinya akan ada 4 profesi yang nantinya distingsinya cukup jelas ya di kopi. Pertama itu petani. Setelah petani ada yang namanya processingnya. Jadi itu kita namakan prosesor. Itu juga profesi khusus. Prosesor ini adalah orang yang memproses kopi sampai dengan green bean, dari cherry sampai green bean-nya, gitu ya, dari petik sampai green bean. Kemudian roaster, seperti saya, lebih bergerak ke arah roasternya. Kemudian barista. Tetapi di sela-sela itu ada yang namanya tukang cupping, yang biasa melihat kualitas dari kopi dari sisi rasa maupun dari gradingnya. Itu namanya key grader. Biasa dipakai oleh perusahaan besar seperti Starbucks untuk menentukan berapa ton dia mau ambil. Perusahaan besar cuma mempercayakan ekspornya dari key grader. Itu namanya key grader. Seperti itu. Jadi kurang lebih ada 5 profesi di kopi yang harus digeluti oleh teman-teman yang mau untuk jadi kopi itu bukan cuma hanya barista aja. Ternyata banyak profesi yang masih bisa kita masuk dan perdalam. Kira-kira itu pesan saya. Oke, terima kasih banyak Bung Rilogi. Terima kasih sudah dari Geneva dalam ngopi sore bersama saya. Oke, Tribuners, kita akan ketemu lagi dalam program ngopi sore dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Dan tetap ingatkan kepada kita sekalian, kita masih masa pandemi dan kita tetap mematuhi protokol pencegahan COVID. Oke, salam sehat. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.